Selamat pagi Pak Guru Darwi Joyoko dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Indah Permatasari, NIM 20B10020. Saya mahasiswi dari Fakultas Teknik, Prodi Teknik Sipil, Angkatan 2020. Pada kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang diberikan oleh Bapak Gregorius Darwi Joyoko sebagai ujian akhir semester genap pada semester ini. Pada pertanyaan pertama, yaitu berikanlah pendapat Anda mengenai pandangan bahwa peningkatan secara drastis pasien dan kondisi tidak terbendungnya persebaran atau penularan adalah akibat dari kurangnya kesadaran manusia akan bahayanya virus COVID-19 ini. Yaitu pertanyaan, jawaban saya yaitu menurut saya sendiri hal tersebut benar adanya, karena masih banyaknya masyarakat yang abai terhadap bencana virus COVID-19 ini, bahwa virus COVID-19 ini itu nyata. Akibatnya banyak memakan korban dari ulah masyarakat itu sendiri yang mengesampingkan bencana tersebut demi harta dan tahta, seperti mereka takut kehilangan pekerjaan mereka dan lain-lainnya. Yang kedua yaitu sebagai manusia yang mempunyai kemampuan berpikir secara rasional dan kesadaran secara iman, ya sebagai makhluk ciptaan sekaligus pemikiran dan sikap manakah yang lebih dominan pada diri Anda sendiri, dan apakah virus COVID ini merupakan hal yang negatif 100% terhadap perkembangan iman, atau ada juga dampak positif bagi perkembangan iman ini sendiri. Menurut saya sendiri, yaitu pemikiran dan sikap yang lebih dominan terhadap diri saya sendiri adalah pemikiran secara rasional dan memiliki rasa tanggung jawab serta disiplin. Contohnya, pada pemikiran rasional, yaitu manusia menyadari bahwa diri mereka masing-masing memiliki ciri khas atau karakteristik tersendiri dengan manusia yang lainnya. Yang contoh yang kedua yaitu terhadap rasa tanggung jawab, yaitu berani menentukan suatu perbuatan yang sesuai dengan ketentuan yang ada dan diterima dengan penuh kesadaran dan kerelaannya sendiri. Seperti pada saat ini banyak yang menganggap bahwa virus COVID-19 ini merupakan hal yang negatif 100% bagi perkembangan iman. Padahal virus COVID-19 ini sendiri mempunyai dampak positif bagi perkembangan iman, yaitu menambah rasa toleransi antar umat beragama yang sama-sama berjuang melawan virus COVID-19 ini dengan tata cara beribadahnya masing-masing kepada Tuhannya masing-masing. Dan pelajaran positif lainnya yaitu menyadarkan kita masing-masing bahwa kekuatan yang paling kuat itu adalah kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bisa juga sebagai perantara kita untuk menuju ke jalan yang ajaran agama kita masing-masing, yaitu ke jalan ajaran yang benar, dan berhenti membantah atau menjalankan larangan yang dilarang oleh Tuhan kita masing-masing, seperti mengonsumsi yang tidak baik, apalagi yang haram. Pada pertanyaan ketiga yaitu bagaimana pandangan kita mengenai warga masyarakat yang masih abai tidak menerapkan protokol kesehatan COVID-19, yaitu prinsip 5M, yaitu menurut saya sendiri yaitu terhadap masyarakat yang masih abai terhadap adanya virus COVID-19 ini, yaitu masyarakat tersebut masih menyangkal bahwa virus COVID-19 ini itu benar-benar nyata. Mereka menganggap bahwa bencana ini adalah sesuatu yang tidak perlu dikhawatirkan, bahkan mereka lebih mengkhawatirkan sesuatu yang tidak perlu dikhawatirkan, seperti mereka lebih mengkhawatirkan harta dan tahta mereka daripada kesehatan mereka sendiri. Pada pertanyaan keempat, yaitu suatu saat kita akan berjumpa atau bahkan mungkin saja sudah berjumpa dengan kerabat atau teman yang terpapar virus COVID-19 ini. Apakah tanggapan yang saya
muncul dan sikap atau tindakan apakah yang akan saya lakukan terhadap mereka, dan berikanlah alasan secara rasional dan dalam konteks pengalaman religius. Itu jawaban saya sendiri, yaitu pemikiran yang muncul pada saat mengetahui kerabat atau teman kita yang terpapar virus COVID-19 ini adalah saya berpikir bahwa virus COVID-19 tersebut benar-benar ada, dan berpikir bagaimana dengan anggota keluarga yang tidak terpapar virus tersebut. Tindakan yang saya ambil yaitu kepada mereka, memberikan mereka arahan yang mungkin saja bisa menyembuhkan mereka dari virus tersebut, dan tidak lupa pula untuk memberikan mereka semangat, karena hal tersebut juga pernah saya alami sendiri, yaitu dalam saya terpapar virus COVID-19 sendiri, saya meyakinkan bahwa pada diri saya sendiri bahwa saya bisa sembuh, dan itu alhamdulillah saya bisa sembuh sampai saat ini. Dan pada pertanyaan kelima, apakah saya pernah melakukan kegiatan ibadah, doa, sholat secara streaming? Ceritakanlah pengalaman Anda ketika melaksanakan kegiatan tersebut. Menurut saya sendiri, saya tidak pernah melakukan ibadah atau sholat secara streaming, tetapi saya pernah melakukan menonton dakwah Islam secara online, karena dalam Islam sendiri kebaikan harus dirahasiakan, tidak boleh dipamer atau yang dikatakan sebagai riya. Yaitu ya sebagaimana yang terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 271 yang berbunyi, jika kamu menampakkan sedekahmu maka itu akan baik sekali, dan jika kamu menyembunyikan dan kamu memberikannya pada orang-orang fakir miskin, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu, dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan dakwah sendiri menurut Rasulullah harus dilakukan secara terang-terangan, sebagaimana yang terdapat dalam surat Al-Hijr ayat 94 yang berbunyi, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan apa yang diperintahkan untuk berdakwah dan mengajak orang lain berbuat kebajikan dengan terang-terangan. Sekian dari saya, terima kasih.